A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan mengajak saudaraku untuk melakukan pemikiran dan perenungan dengan melihat dengan seksama dua video berikut ini. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Harusnya buta huruf loh. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu ngapal ya. Kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan Sirawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita. Apa dia hadir di gua itu? Itu kan persoalan. Sudah, jadi kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, menjahitnya gimana? Kayaknya tetoran apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini dipakai orang? Satu. Kemudian bukan lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi, Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk qaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan. Qaulan. Biar cerdas mikirnya. Tak apa-apa lah. Oh. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia maju penjara kabeh. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Ya kadang-kadang penghinaan Nabi. Ini kita kesal. Udah. Nabi kalau iya betul
illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang huruf di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, bisa kan? Terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa tidak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim tulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya? Surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Najah. Ini putranya Mbak Memang. Putranya seorang tokoh besar nasional yang patut kita hormati. Maka tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya. Dan saya menghindar atau tidak sepakat dengan penanya kesalahpahaman beliau. Saya tidak pernah mengatakan beliau salah paham. Kita beda paham. Ya dong. Adapun masalah kritik semacam itu bagi saya sangat menggembirakan, bahwa artinya pikiran saya ditangkapi orang. Ya. Kemudian bahwa saya bukan orang yang anti kritik, karena saya tidak menjamin kebenaran saya. Saya ini orang yang mencari kebenaran, sehingga memerlukan kritik. Saya bukan menyampaikan suatu kebenaran dan tidak memaksakan kepada siapapun. Begini, saya ini kan tidak pernah mengklaim saya benar. Saksi ada yang masih hidup. Saya mengatakan bahwa saya ini belum benar. Masih ingat nggak? Saya ini masih baru sedang akan mulai belajar. Masih ingat nggak? Masih sedang akan mulai belajar benar. Artinya kesalahannya pasti terjadi. Nah, saya juga bisa benar kayak Kanjeng Nabi Muhammad, asal tolong Jibrilnya dipasang di samping saya. Setiap salah langkah diluruskan. Nah, saya yang meluruskan siapa? Nggak ada malaikat yang mendampingi saya untuk meluruskan saya. Maka siapapun mereka yang mengkritik saya, itu adalah Jibril saya. Maka saya. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku melihat dua video tersebut, maka sahabat-sahabatku, saudaraku sudah memahami bagaimana pernyataan daripada Buya Sakur dalam hal memberikan ceramahnya, bahwa beliau itu menyampaikan berdasarkan hasil pikirannya sendiri.
bukan berdasarkan kepada suatu kitab atau berdasarkan kepada pengertian pemahaman beliau akan Al-Quran dan hadis. Jadi di sini kita hargai daripada pernyataan beliau. Nah, yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Jangan lupa untuk membawa lampu, suluh atau obor untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kita ini sampai datangnya tibanya hari di perjanjian kita untuk meninggalkan dunia ini, yang disebut meninggal dunia, dan besar harapan kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah dan dijauhi daripada kita daripada meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, menjadi topik pembahasan kita untuk kita jadi bahan pemikiran dan perenungan adalah, apakah benar bahwa Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan apa buktinya? Nah, untuk itu saya harapkan memperhatikan dengan seksama apa yang akan saya sampaikan supaya dapat memahami kebenaran daripada Nabi kita, Rasul kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Di sini kita mengetahui bahwa Nabi kita, Rasul kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis berdasarkan firman Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa utusannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hal ini dengan tujuan untuk kemurnian daripada firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda kata Nabi kita, Rasul kita bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang pada zaman tersebut akan ragu-ragu, karena akan berpikiran bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita itu hasil pikirannya tersendiri dan berdasarkan kitab yang dia baca. Maka untuk itu Allah utus hambanya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis untuk menjaga kemurnian daripada firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, untuk kita memahami bahwa Nabi kita, Rasul kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sudah Allah terangkan dalam firman-firmannya. Salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 48 yang sudah saya bacakan tadi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang menjadi pokok persoalan di antara umat Islam yang ada di dunia ini adalah di surah Al-Alaq, di mana di situ ada kata Iqra, bacalah. Nah, di surah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sini ada kata Iqra, bacalah. Jadi ada seseorang mengimajinasikan, membayangkan itu berupa tulisan. Padahal tidak, itu bukan berupa tulisan. Nah, ini firman Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril
membacakannya kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, coba ulangi apa yang akan saya sampaikan. Bacalah buku ini. Sudah saudara ulangi? Bacalah buku ini. Di sini tidak ada tulisan, tidak ada kertas, tidak ada buku. Tapi kalimat yang saya sampaikan adalah bacalah buku ini. Saudara tidak membaca tulisan, tapi saudara mengulangi kalimat saya yang saya sampaikan kepada saudara. Sudah paham bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bukan berupa tulisan, tapi berupa suara daripada malaikat Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah jelaskan, sudah memahami kan? Anda kata belum paham, boleh dituliskan di komentar, di kolom komentar saya. Nah, beliau juga membahas masalah pakaian malaikat Jibril yang membuat kita tersenyum kan. Tapi ya sudahlah, kita maklum aja sesuai apa yang dia sampaikan di dalam video yang kedua, pernyataan beliau. Nah, apa sih buktinya bahwa Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Satu, tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karangan bernama Muhammad ibnu Abdillah. Tidak ada kitab yang ditulis oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham betul akan firman-firman Allah yang dia sampaikan. Tapi kenapa tidak ada satu kitab pun dari tulisan beliau sendiri? Yang kedua, mengapa ada hadis Nabi? Andai kata beliau bisa membaca dan bisa menulis, beliau akan menulis sendiri apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, karena beliau sendiri yang memahami. Untuk mencegah jangan ada timbul selisih paham di antara umat-umatnya. Inilah buktinya bahwa Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena adanya hadis yang dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu. Itulah buktinya. Semoga video yang saya sampaikan ini menjadikan saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, menambah iman hakul yakin kepada Allah dan percaya kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia sampaikan adalah benar adanya. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.